Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi bersama Bapak tentunya dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran IPA. Nah, untuk itu Ananda sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, nah, sudah ready kalian semuanya? Ya, mari kita saksikan penjelasan yang akan Bapak berikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian semuanya, tentunya kita berjumpa lagi ya bersama Bapak. Kali ini kita membahas materi tentang sistem gerak pada tumbuhan, di mana sistem gerak pada tumbuhan ini merupakan subbab yang ketiga dari pembahasan gerak. Yang pertama kita tahu ada gerak yang berhubungan dengan gerak fisika ya. Yang kedua ada gerak pada hewan dan juga pada manusia. Lalu yang ketiga, sekarang ini kita membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Baik, Ananda sekalian semuanya, perhatikan oleh kalian macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam ya, yaitu berdasarkan ada tidaknya rangsangan. Yang pertama disebut dengan gerak etionom dan juga gerak endonom. Nah, apa itu gerak etionom? Nah, etionom adalah gerak ya yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Contoh seperti cahaya, suhu, gravitasi bumi dan lain-lain. Sedangkan ya organ-organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut yaitu bisa berupa akar, batang, daun, bunga, buah atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Berdasarkan arah responnya ya dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3 bagian. Yang pertama yaitu gerak tropisme, yang kedua adalah gerak nasti, lalu yang ketiga adalah gerak taksis. Ya, gerak etionom ya yang pertama dibahas di sini adalah gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme dibedakan menjadi yang pertama adalah fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, dan yang keempat adalah tigmotropisme. Nah, kita lihat ya, apa yang pertama kita bahas yaitu fototropisme. Apa yang dimaksud dengan fototropisme? Nah, Ananda semua bisa melihat ya. Oh, ternyata di sini iya tumbuhannya bergerak menuju arah sinar matahari. Ya, betul sekali ya. Jadi apa itu tropisme, fototropisme? Nah, fototropisme itu adalah apabila gerak tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya. Nah, disebut dengan fototropisme positif ya. Lalu apabila gerak tumbuhan ini menjauhi ya arah cahaya disebut dengan fototropisme negatif ya. Seperti ini contoh-contohnya kalian bisa lihat. Lalu pada umumnya bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif dan akar bersifat fototropisme negatif ya. Ingat ya, kalau pada umumnya biasanya akarnya yang bersifat fototropisme negatif karena menjauhi sinar matahari. Berkaitan erat, selain itu fototropisme ini berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut dengan zat auksin. Hidrotropisme. Hidrotropisme, perhatikan oleh Anda semua sekalian. Iya, di dalam akar itu ada terdapat ya, di dalam tanah terdapat banyak kandungan air. Iya, kalau kita lihat di sini, nah seperti ini. Nah, berarti hidrotropisme berhubungan erat dengan apa? Berhubungan erat dengan air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Agar tumbuhan menuju tempat berair disebut dengan gerak hidrotropisme positif dan sebaliknya ya. Nah, contoh akar kaktus yang dapat tumbuh hingga berkilo-kilometer sampai menemukan sumber air ya. Seperti itu akar kaktus ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah geotropisme. Perhatikan oleh Ananda semuanya.
Iya, ternyata geotropisme adalah yang berhubungan erat dengan gravitasi. Betul sekali, yang berhubungan dengan bumi ya. Nah, gerakan tumbuhan karena pengaruh apa? Pengaruh gravitasi bumi ya, atau gaya tarik bumi. Nah, apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif. Ingat, bumi berarti ke bawah ya. Nah, pertumbuhan batang kalau dia ke atas berarti negatif karena berdasarkan geotropismenya. Akan tetapi apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah berarti termasuk gerak geotropisme positif, atau kita bisa kenal dengan pertumbuhan akar. Nah, seperti ini ya, bisa Ananda lihat sekalian. Gerak batang menjauhi bumi, gerak akar mendekati bumi. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah yang selanjutnya adalah tikmotropisme atau yang berhubungan erat dengan sentuhan. Ya, di sini kita lebih kenal dengan gerak tumbuh sulur ya. Sulur itu ada pada apa? Kalian perhatikan di sini. Iya, mungkin Ananda semuanya pernah melihat ya, ada gerak batang yang jika tersentuh oleh batang bagian sesuatu yang keras ya, bisa itu berupa benda atau lainnya, maka dia akan menyulur ya, atau sulur kita kenalnya. Nah, atau seperti ini juga bisa ya. Kalau Ananda perhatikan di sini. Iya, kita lihat. Nah, perhatikan oleh Ananda semuanya. Nah, ya, maka apabila dia disentuh, dia akan membuat bengkokan ya. Oke, selanjutnya gerak tikmotropisme itu apa? Nah, gerak tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjar ya, menjalar ya, seperti anggur, melon, ubi jalar dan lain-lain. Nah, seperti ini contohnya, Ananda pasti sering melihat ya. Kita lanjutkan gerak yang selanjutnya, yaitu gerak etionom yang kedua ya, yaitu gerak nasti. Nah, gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor ya, turgor pada jaringan di tulang daun karena adanya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, itu dibedakan menjadi yang pertama adalah fotonasti, niktinasti, dan yang ketiga tikmonasti, lalu yang keempat termonasti. Apa yang berhubungan dengan fotonasti, niktinasti, tikmonasti, dan juga termonasti? Kita perhatikan. Fotonasti itu yang berhubungan dengan cahaya. Lalu fotonasti itu apa? Yaitu merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari ya. Contohnya adalah bunga pukul 9 dan yang mekar sekitar jam 4 sore. Lalu juga bunga pukul 8. Nah, kita lanjutkan, yaitu yang kedua niktinasti yang berhubungan erat dengan suhu gelap atau suasana gelap ya. Nah, niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Contoh daun-daun tumbuh ya, daun-daun tumbuhan kembang turi akan menutup pada waktu malam. Jadi ketika malam dia langsung menutup seperti ini. Iya, ini adalah kembang turi ya. Kalau kalian pernah melihat kembang turi itu yang bunga-bunganya besar-besar, yang putih ya. Hubungan dengan sentuhan. Kalau kalian sering melihat ya, di sini berhubungan dengan sentuhan berarti iya gerak nasti karena pengaruh rangsang berupa sentuhan. Nah, contoh tikmonasti ini sering sekali kita melihat pada tumbuhan yang disebut dengan Mimosa putija atau petica ya. Nah, itu yang dikenal dengan putri malu. Apabila disentuh, maka putri malu ini akan bergerak. Nah, ya, dengan sentuhan. Gerak tersebut sebagai tanggapan atas reaksi yang datang dari luar, sedangkan arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan, ya. Nah, oke, ini dia putri malu. Mungkin Ananda semua pasti pernah melihatnya, ya. Kita lanjutkan, yaitu termonasti yang berhubungan dengan suhu. Termonasti itu apa? Gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Termonasti ini juga disebut fotonasti karena perubahan suhu disebabkan oleh intensitas cahaya yang mengenai tumbuhan, ya. Bisa juga termonasti berhubungan dengan fotonasti, ya. Nah, contoh ya adalah bunga tulip. Nah, ketika bunga tulip ini pada siang hari ya, dia begitu ya, begitu siang hari. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, dia akan menutup. Tapi ketika dia sudah pada pagi hari ya, yang teduh, yang suhunya tidak terlalu panas, maka dia akan
membuka. Iya, itu dia contohnya. Baik, kita lanjutkan yaitu haptonasti. Haptonasti yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora. Ananda bisa lihat semuanya ya. Insektivora berarti pemakan serangga ya, seolah-olah pemakan serangga. Iya. Padahal ya, karena dia terkena sentuhan serangga, iya, tumbuhan ini disebut dengan haptonasti. Sebagai contoh yaitu tumbuhan Venus dan juga kantung semar. Apabila kena sentuhan dengan serangga, maka dia akan menutup dan memberikan cairan kepada serangga tersebut sebagai di mana tumbuhan tersebut mencari mineral biasanya untuk mendapatkan pertumbuhan mereka. Lalu lanjut ke gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Adalah gerak pindah tempat ya, atau seluruh bagian tubuh berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Gerakan yang arahnya mendekati sumber rangsangan disebut sebagai taksis positif dan yang menjauhi disebut dengan taksis negatif. Nah, perhatikan oleh Ananda semua sekalian seperti ini ya. Nah, sebelum disinari lalu setelah disinari, maka gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan Elodea misalkan ya, ketika disinari maka selnya akan seperti ini ya, berpindah tempat hasil-hasil dari selnya. Itu disebut dengan gerak taksis. Iya. Nah, kita lanjutkan yaitu yang selanjutnya kemotaksis. Apa itu kemotaksis? Adalah gerak seluruh tumbuhan ya, seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. Contoh seperti gerak spermatozoid pada Archegonium ya, lumut-lumutan dan paku-pakuan bergerak karena tertarik oleh sumber protein ya, yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Nah, seperti ini spermatozoanya ya. Nah, dia bisa pindah ya tergantung dari tempat di mana adanya mineral atau tempat-tempat lembab. Fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Nah, gerak kloroplas ya, gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Jadi kalau pada daun ya, ada bagian daun itu namanya kloroplas, bisa berpindah ke sisi sel yang dimana selnya tersebut ya ada cahaya yang datang, maka kloroplas bisa berpindah. Nah, seperti ini ya kalau dilihat. Oke, kita lanjutkan. Gerak endonom sekarang ya, gerak endonom atau otonom ya. Itu adalah apa? Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat. Contohnya adalah yang pertama kita bahas gerak higroskopis. Gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Gerak higroskopis ini ya merupakan gerak bagian-bagian tanaman yang tidak hidup lagi ya. Nah, contoh pada buah polong-polongan atau petai Cina. Nah, kalau kalian perhatikan ada beberapa tanaman yang tidak hidup pada petai Cina atau polong-polongan, dia langsung membuka ya, karena pengaruh perubahan kadar air di selnya. Oke, baik, itulah anandasku sekalian semuanya yang dapat Bapak sampaikan untuk kegiatan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan tentang sistem gerak pada tumbuhan, walaupun ini terkait tentang hafalan ya, Ananda semua bisa menghafal semua apa-apa yang sudah Bapak ajarkan, dan sekalian bisa mengulas kembali melihat video ini ya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ananda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik, Ananda sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.